Halo, apa kabar teman-teman semua? Tentunya baik-baik saja ya. Dalam keadaan masih pandemi COVID-19, kita sangat terbatas di dalam bergerak secara fisik. Jadi mau nggak mau kita harus melakukannya dengan media elektronik. Ya, pada kali ini saya mau berbagi bagaimana share secara efektif di status WhatsApp dan Facebook. Ya, saya tidak membahas Instagram dan lain-lain karena saya pikir dua ini sudah cukup baik, ya. Nah, ada 6 hal yang penting yang kalian mesti lakukan. Sama seperti saya ambil perumpamaan, kalau kalian misalnya berbicara di depan rumah ya, kebetulan cuma ada 2 orang, berarti yang dengar cuma 2 orang, betul ya. Tapi kalau misalnya di depan itu ada 1000 orang, ya kemungkinan besar 100 orang mungkin ada yang dengar apa yang kamu bicarakan, walaupun nggak semua. Ya, jadi semakin banyak semakin bagus. Jadi yang saya maksud ini orang yang ada dengerin itu siapa? Yaitu yang ada di dalam phone book kamu. Kalau phone book kamu cuma ada 100, kamu harus berbanyak. Ya, tentunya harus kedua belah pihak nge-save. Jadi kamu save, dia juga harus nge-save. Kalau kamu save, dia nggak nge-save, dia nggak akan lihat status kamu. Itu cara kerja yang ada status di WhatsApp. Oleh karena itu perbanyak, ya. Kemudian untuk di Facebook, kamu cukup add aja sebagai friend. Ya, sering-sering kamu pasang di status, kemudian mungkin di postnya juga. Ya, jadi itu juga sama, di situ juga mesti ada banyak teman-teman kamu yang ngelihat. Kalau FB kamu cuma 100, ya gimana? Kamu share ya cuma sedikit yang tahu, ya. Cuma kalangan-kalangan di dalam pertemanan kamu aja di Facebook. Nah, cuma kalau misalnya teman-teman merasa Facebooknya personal, nggak mau dibuat kerja, ya kamu bikin lagi account satu lagi yang khusus buat kerja. Ya kamu add-in aja sebanyak-banyaknya orang, tentunya yang mayoritas beragama Kristen atau Buddhis atau Tao, karena produk kita kan itu, ya. Nah, jadi kamu bisa sensor-sensor, lihat dulu kalau misalnya memang ini cocok, atau misalnya foto-fotonya kamu lihat, wah keluar negeri mulu nih orang, wah berarti kan lumayan, ya. Nah, jadi kamu bisa add dan add lagi, ya. Jadi yang pertama kamu mesti punya itu dulu. Kalau kamu tidak punya itu, kamu punya sharing tidak efektif. Apalagi kayak teman-teman saya ngeliat ada yang nge-share rajin di Instagram temennya yang nge-follow cuma 100 atau cuma 50. Ya kamu mau share sama siapa? Share sama 50 orang itu terus menerus gitu, ya. Makanya kadang-kadang kita mesti berpikir gimana caranya melakukan dengan smart, ya, dengan efektif, bukan membabi buta ngikutin jalan begitu, ya. Jadi kamu mesti pelajari dengan seksama, ya. Itu yang pertama, ya. Kalau kamu tidak punya database, kalau kamu merasa di phone book kamu itu sedikit, kalau di Facebook kamu juga sedikit, udah deh, itu wasting time kamu share, ya. Karena percuma, nggak ada yang lihat, ya. Jadi kamu mesti bangun database dulu, baru kamu nanti kerja berikutnya. Mungkin 1 bulan ini kamu kerjaan database, bulan depan kamu mulai sharing, ya. Nah, yang kedua, bagi teman-teman yang sudah punya database yang bagus dan banyak, silakan lanjut ke nomor 2, yaitu buat info-info yang berbeda tiap kali share. Tiap kali share kamu harus berbeda dan infonya cukup menarik, ya. Jangan ya share itu lagi, orang bosan, ya. Dan pada akhirnya dia tidak akan melihat lagi. Itu yang kedua. Jadi mesti kreatif untuk men-share sesuatu hal, ya. Jangan diulang-ulang. Yang ketiga, jangan terlalu banyak tulisan yang nggak perlu. Ya, saya ngeliat banyak teman yang membuat satu flyer yang begitu rame dengan tulisan berbagai macam. Akhirnya kalau orang lihat, dia lihat yang mana dia bingung karena nggak fokus, begitu banyak tulisan. Habis itu malahan nanti message yang sebenarnya kamu mau sampaikan itu nggak nyampe, karena dia ngelihat yang lain. Habis itu kan cuma 30 detik kan di WhatsApp. Habis itu sudah lewat, dia tidak dapat message-nya karena kamu begitu banyak tulisan, ya. Justru kamu mesti membuat sesuatu yang nah, ini nomor 4, ya. Nomor 4 adalah infonya adalah singkat dan jelas, ya. Tidak perlu lengkap orang nggak keburu baca juga. Lagian bagusnya juga karena kita berharap mereka akan
bertanya sama kita, ya dia akan WhatsApp. Kalau kamu terlalu lengkap, dia juga nggak akan WhatsApp kamu. Jadi kamu juga nggak bingung nanti mau follow up siapa gitu kan. Kalau dia nanya kan kamu udah tahu, oh dia minimal udah minat nih. Kamu bisa mempertajam follow up kamu sampai bisa terjadi closing. Ya, kalau kamu lengkap-lengkap kamu share, akibatnya dia cuma udah cukup tahu masalahnya atau cukup jelas, kamu nggak bisa push karena kamu nggak tahu kan siapa yang tertarik, karena mereka nggak respon berbalik bertanya sesuatu kepada kamu. Yang kelima, selalu diselingi dengan posting-posting hal-hal yang menarik, ya. Jangan misalnya GS terus kamu, pagi GS, siang GS, sore GS, besok GS terus, ya. Itu akan membuat orang jenuh. Nggak, akhirnya tidak lagi melihat kamu punya posting atau status, ya. Nah, sama seperti mungkin kamu juga ngalamin ya, ada beberapa agent di bidang properti misalkan, dia men-sharing tiap hari dengan hal yang sama, ya. Dia men-share dengan hal yang sama, kemudian membuat kita menjadi bosan. Jadi kemudian besoknya pas dia share lagi, kita udah tahu pasti dia share sama lagi deh, seperti itu. Jadi kita skip, kita nggak lihat lagi. Walaupun mungkin ada berita yang cukup menarik yang dia sisipkan, tapi kita kan nggak tahu. Jadi kita merasa nggak menarik dia punya status, jadi dia nggak mau nonton, nggak mau lihat. Nah, ini yang penting, ya. Jadi kamu harus selalu menselingi dengan posting hal-hal yang menarik selain info Gera Sentosa dengan perbandingan 1:5, ya. Jadi maksudnya adalah 5 adalah posting-postingan hal yang menarik, yang satunya adalah postingan Gera Sentosa. Jadi kamu harus selingkan 5 yang lain dan 1 Gera Sentosa. Tujuannya apa? Supaya orang mau terus mengikuti kamu punya status, karena status kamu tuh lucu-lucu, status kamu menarik sehingga mereka mau mengikuti terus, ya. Nah, kemudian kamu selipin 1 Gera Sentosa, dia nggak keberatan karena 5 yang menarik, 1 yang mungkin dia sudah tahu, dia juga nggak keberatan, ya. Jadi itulah caranya supaya akhirnya kamu punya audiens atau kamu punya orang yang akan melihat kamu punya status dari hari ke hari semakin meningkat, ya. Sekarang saya sudah mencapai kurang lebih orang yang melihat status saya di atas 100, ya. Dulu waktu awal-awal cuman sedikit, ya mungkin 30, habis itu nanti 40, 50 gitu. Nah, lama-lama dia makin naik. Nah, ini membuktikan bahwa orang senang melihat saya punya status, ya. Nah, ini lakukanlah. Yang terakhir nomor 6, lakukanlah dengan konsisten, dengan pola yang sama setiap hari. Jadi jangan hari ini aja kamu posting, besok kamu nggak posting. Jadi kamu mesti konsisten, ya. Konsisten melakukan sesuatu pasti akan menghasilkan sesuatu juga. Kalau kamu cuma hari ini dengan oh ya bagus ya, oh saya masukin status FB, hari ini masukin, besok masukin, lusa sudah memble, ya. Nah, ini dia yang saya bilang, lakukanlah banyak hal yang memang kamu sudah tahu harus lakukan walaupun kamu nggak suka. Jadikanlah kamu punya habit ini adalah satu bagian dari pekerjaan kamu. Ya, walaupun kita ada di rumah, kita tetap aktif. Walaupun kita di rumah, kita selalu berusaha supaya bisa mendapatkan satu sales juga, ya. Saya merasa dengan saya tabur dari beberapa bulan yang lalu, saya sudah mulai menuai. Ya, ada aja yang nanya, soal jadi nggak jadi itu urusan belakang, ya. Kalau ada yang nanya kan namanya kemungkinan sales ada, tapi kalau nggak ada yang nanya, mana ada kemungkinan sales. Ya, semua harus diperjuangkan. Ya, mudah-mudahan masukan-masukan yang saya berikan pada hari ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman sekalian, dan tentunya jangan lupa dipraktekkan, ya, dan betul-betul action, lakukan, ya, karena segala sesuatu kalau tahu saja nggak cukup, ya, tetapi action lah yang akan membuahkan satu hasil. Demikian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. God bless you.